Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 11 dengan tema Sifat-sifat Gereja. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Maka dari itu, mari siapkan hati, budi, dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah membiarkan Roh-Mu sendiri tinggal di dalam hati semua insan. Dan Engkau sendiri mengendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Semoga kami selalu saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang. Seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau, kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, ketentraman. Bebaskanlah umat-Mu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan. Bebaskanlah kami dari cekcok iri hati, fitnah, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik dapat memahami sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sehingga merasa terpanggil untuk menjaga keutuhan gereja dan memperjuangkan kepentingan umum. Gereja adalah persekutuan yang khas. Kali ini kita akan membahas sifat gereja yang berkaitan dengan makna dan hakikatnya. Syahadat iman gereja Katolik dirumuskan dalam doa Credo atau doa percaya, yang dalam rumusannya itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Syahadat yang pendek disebut juga dengan syahadat para rasul, karena menurut tradisinya disusun oleh para rasul. Sedangkan syahadat yang panjang disebut dengan syahadat Nikea yang disahkan oleh Konsili Nikea yang menekankan keilahian Yesus yang lazimnya disebut dengan syahadat Nikea Konstantinopel karena berhubungan dengan Konsili Konstantinopel pertama. Dalam rumusan syahadat panjang ada 4 sifat atau ciri gereja Katolik, satu, kudus, dan apostolik. Nah, tadi kan ada 4 sifat gereja kan ya? Kita akan membahas dulu sifat gereja yang satu. Menurut ensiklopedia gereja, gereja adalah satu karena bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci. Paus adalah pengganti Petrus, Paus yang pertama, yang memimpin uskup di dunia. Secara kolegial disebut dengan Succession Apostolica. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bu Siska ingin memberi tugas. Tugasnya apa? Yaitu mencari dan membaca kitab suci dari
Injil atau kitab mana? Nah, ini. Cari yang pertama 1 Korintus bab 12 ayat 12. Kemudian 2 Timotius bab 2 ayat 22. Kemudian Efesus bab 4 ayat 3 sampai dengan 6. Dan terakhir Injil Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan 19. Silahkan dicari dan dibaca dulu ya. Nah, setelah kalian tadi mencari dan membaca beberapa ayat yang ditampilkan di depan tadi, maka Bu Siska akan menjelaskan lebih dalam lagi. Kesatuan gereja yang pertama adalah kesatuan iman. Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua. Kristus akan tetap mempersatukan gereja yang diwujudkan dalam persekutuan nyata antara orang beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Kesatuan gereja terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman bukan yang statis, melainkan dinamis. Jadi, kesatuan iman di sini itu tidak tetap, tapi juga melainkan kesatuan iman yang berkembang. Hierarki dilihat sebagai kesatuan prinsip lahiriah gereja, kesatuan dalam kebaktian dan sakramental. Gereja itu ilahi, sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Menurut KGK, artikel 813, gereja itu satu karena alasan yang pertama. Menurut asalnya yaitu Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan Tritunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alasan yang kedua, menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus yang mendamaikan melalui darahnya. Dan alasan yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman. Kesatuan terlihat nyata sebagai orang Katolik dalam pengakuan iman yang satu dan sama dengan ibadatnya, terutama dalam sakramen-sakramennya. Gereja satu tetapi memiliki kemajemukan yang luar biasa, bakat, talenta yang beda. Setelah kita tadi membahas salah satu sifat gereja yang pertama yaitu sifat gereja yang satu, sekarang kita masuk ke sifat gereja yang kudus. Kudus berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka kudus itu menyangkut bidang keagamaan. Nah, untuk mendalami sifat gereja yang kudus, maka silahkan kalian cari dan baca, lihat di buku paket kalian ya, yaitu kisah tentang Santo Bernardinus Realino. Nah, setelah kalian cari, kalian temukan dan kalian baca. Selanjutnya sama seperti yang di depan, kalian juga Bu Siska minta untuk mencari beberapa ayat yang ditampilkan di sini. Yang pertama yaitu Efesus bab 4 ayat 25 sampai dengan 26. Matius bab 5 ayat 48. 1 Yohanes bab 2 ayat 20. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Kemudian Roma bab 1 ayat 7. Dan terakhir Yohanes bab 17 ayat 11. Silakan dicari dan dibaca dulu ya.
Nah, setelah kalian tadi sudah mencari dan membaca, sekarang Bu Siska akan memberikan sedikit penjelasan ya. Perjanjian Baru melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Dikuduskan karena dipanggil. Sumber dari gereja adalah kudus. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Tuhan adalah sumber kekudusan, pengantara jalan keselamatan melalui ajaran, doa, dan sembah sujud. Uskup memilih kepenuhannya melalui sakramen tahbisan, yaitu pengurus imamat tertinggi terutama dalam Ekaristi. Dalam arti tertentu, gereja adalah kaum pendosa, bukan kaum yang merasa benar. Sekarang kita masuk ke sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Katolik itu berasal dari bahasa Latin, Catholicus, yang artinya itu universal atau umum. Jadi untuk siapa saja ya. Ciri Katolik mengandung utuh, lengkap, tidak hanya setengah. Nah, selanjutnya untuk dapat memahami gereja yang Katolik, silakan dicari lanjutan halaman selanjutnya, yaitu kisah simpul persaudaraan, yaitu Kardinal Bergoglio. Nah, nanti kalian baca ya, dan LG atau Lumen Gentium ke-13. Gereja itu Katolik karena dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja itu Katolik karena ajarannya yang dapat diwartakan kepada segala bangsa. Gereja Katolik artinya itu terbuka bagi dunia, bagi siapa saja. Gereja terbuka, dinamis, dan berusaha lebih baik untuk umatnya. Uskup pertama, ingat kembali ya, uskup pertama kita itu adalah ketua dari 12 para rasul, yaitu Santo Petrus. Nah, Santo Petrus itu bertindak sebagai vikaris atau wakil Tuhan. Nah, ada juga nih istilah magisterium. Magisterium itu apa? Magisterium itu adalah otoritas mengajar gereja yang dipercayakan kepada para rasul dan penerus mereka. Berkewajiban melestarikan, mengajarkan, membela, dan mewariskan iman. Selanjutnya, kita akan mendalami sebuah cerita juga di lanjutannya. Kalian bisa lihat di buku paket, yaitu Habemus Papam dan Uskup setempat dan Gereja Universal. Dibaca ya. Gereja Apostolik itu artinya gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Apostolik itu bukan para uskup, tetapi gereja. Gereja apostolik itu terpaku pada gereja perdana. Disebut apostolik karena berhubungan dengan para rasul. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di latihan soal. Di sini Bu Siska minta agar kalian mengerjakan setiap soal ini di buku tulis agama ya, tidak boleh dicampur seperti biasa pokoknya. Ada 10 soal. Yang pertama, jelaskan gereja itu satu menurut ensiklopedi gereja. Yang kedua, siapakah nama paus yang pertama? Yang ketiga, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kutipan dari mana? Yang keempat, sebutkan 3 alasan gereja itu satu menurut KGK. Dan yang kelima, jelaskan arti dari kudus. Lanjut, soal yang keenam, Katolik berasal dari bahasa Latin, Catholicus, yang memiliki arti apa? Soal yang ketujuh, jelaskan yang dimaksud dengan
Magisterium. Yang kedelapan, jelaskan pengertian dari gereja apostolik. Yang kesembilan, apa isi dari Lumen Gentium artikel 13. Dan yang terakhir atau yang ke-10, apa isi dari LJ Lumen Gentium artikel 26. Begitu ya, dikerjakan di buku tulis dan seperti biasa nanti akan dikumpulkan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu buat kalian dan jangan lupa berdoa ya. Kita akhiri dengan doa pribadi ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian.